Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia dan nikmatnya kita bisa bertemu walaupun lewat online gitu ya. Ini puji syukur atas karunia dan nikmat Allah. Kita bisa berjumpa, bisa lewat media bertatap muka, kita bisa bertatap muka lewat dunia maya ya. Salat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui beliau kita semuanya bisa tahu kebenaran, melalui beliau kita bisa tahu bagaimana beribadah, dan kita beritahu tentang mana yang benar dan mana yang salah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kekuatan untuk menjalani hidup. Tentunya hidup ini memang tidak mudah, tapi juga jangan mengambil jalan yang sulit tentunya ya. Insya Allah Allah telah memudahkan jalan dalam agama kita, maka jangan mengambil yang sulit insya Allah ya. Saya ingin pada pada kesempatan sekarang ingin bercerita ya, bercerita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjamin rizki hamba-hambanya ya, menjamin rizki hamba-hambanya. Ada sementara orang yang nggak percaya, nggak mungkin Allah menjamin rizki hambanya, gimana caranya, dan hamba Allah tuh kan banyak banget. Dan ternyata ini ada cerita zaman dulu ya, cerita zaman dulu ada orang yang nggak percaya sama sekali bahwa Allah bisa menjamin rizki makhluk-makhluknya. Akhirnya dia menguji Allah ya, menguji Allah dengan cara bagaimana? Dia naik ke gunung ya, naik ke gunung yang jauh dari perkampungan, jauh dari perkampungan. Nah, di gunung itu dia cari tempat yang sangat tidak mungkin orang datang ke situ. Dia cari tempat yang paling sulit untuk ditemukan oleh orang. Dia cari gua. Nah, ternyata ada gua. Dia masuk ke dalam gua itu ya, masuk ke dalam gua. Nah, udah masuk ke dalam gua, dia membuat tangannya keduanya terikat ya, keduanya terikat. Dia ikat, terus sebelum diikat si mulutnya ini dilakban ya, dilakban. Pokoknya saya pengen menguji bagaimana Allah itu akan menjamin rizki saya. Gimana caranya Allah akan menjamin rizki saya? Gak mungkin ini saya diketahui oleh orang ya. Nah, mulutnya disumpal sama lakban, tangannya diikat, dia ada dalam di gua, dan gua itu ada dalam di pegunungan yang tidak mungkin ada orang datang ke situ ya. Menurut akal sih mungkin itu sangat tidak mungkin ada orang lewat situ ya. Nah, tapi dia menguji Allah. Nah, di saat dia sudah percaya bahwa tidak mungkin Allah akan menjamin rezeki saya ya, karena tidak mungkin ada orang yang bisa datang ke situ. Nah, setelah sekian menit, setelah sekian jam ya, di luar ternyata terjadi hujan ya, terjadi hujan. Nah, ternyata ada orang di luar yang lagi mendaki gunung ya, mendaki gunung di situ, kehujanan. Nah, akhirnya orang-orang itu mencari tempat yang teduh ya, mencari tempat yang teduh. Sampai dia cari kemana-mana, sampai nyasar tuh. Nyasar kemana? Ke gua itu. Dia masuk ke dalam gua. Nah, setelah masuk ke dalam gua, ngelihat ada pemuda yang sedang diikat talinya, diikat tangannya, dan juga mulutnya dilakban. Nah, akhirnya ngerasa khawatir, wah ini orang habis dirampok nih, ini orang habis dianiaya.
Akhirnya dia coba selamatin, ya, dibuka tuh, ya, dibuka lakbannya, terus dibuka ikatannya, ya, dibuka ikatannya. Akhirnya ditanya, Mas, kenapa Mas bisa sampai ke sini, kan ya? Mas, kenapa bisa sampai ke sini? Dia diam, nggak menjawab, ya, nggak menjawab pertanyaan si orang yang nyelamatin itu. Wah, kata orang yang nyelamatin, kayaknya ini udah berhari-hari nih belum makan ini orang nih, sampai nggak bisa ngejawab pertanyaan saya. Akhirnya orang-orang yang berteduh itu, yang nyasar ke gua itu, akhirnya dia buka perbekalan. Dia buka perbekalan, lalu dia kasihin tuh sama orang yang lagi yang tadi dibebasin, diikat itu. Belum nyampe tuh ini mulutnya mau disuapin tuh ke mulutnya, malah si orang itu malah ketawa, hahaha, kan gitu ya, sambil ketawa. Kenapa? Karena dia begitu girangnya, dia begitu takjubnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar bisa menjamin rezeki seorang hamba, ya, menjamin rezeki seorang hamba. Walaupun saya ada dalam gua yang tidak mungkin orang lewat, yang tidak mungkin orang datang ke situ, tapi ternyata toh saya tetap ditemukan juga melalui wasilah orang-orang ini, ya. Masya Allah, dia akhirnya sujud syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin yakin bahwa rezeki itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini sepenggal cerita yang sedikit cerita pendek, tapi ini akan membawa hikmah kepada kita semua, ya.